Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu bapak, GTK dan seluruh aktor pendidikan serta saudara-saudara rahimakumullah. Perkenankan, saya Bambang Supriyono, guru matematika SMK Negeri 1 Binduran, Kabupaten Blora, untuk share salah satu job desk saya sebagai WKS bidang WMM dan SDM, yaitu tentang lampiran kedua tentang job description dari struktur personil organisasi sekolah. Ibu bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk membuat SK personil organisasi sekolah, kita harus ada dua lampiran supaya lebih lengkap. Yang pertama adalah lampiran pertama yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang struktur organisasinya, dan lampiran kedua adalah tentang job desk-nya, job description-nya tentang SK personil organisasi sekolah. Dalam hal ini SMK Negeri 1 Binduran. Mengapa harus ada job desk-nya? Ibu bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, bahwa job desk ini sangat diperlukan. Yang pertama adalah untuk memudahkan pendelegasian tugas. Jadi tugas yang kita delegasikan itu akan mudah untuk dicermati. Yang kedua, supaya GTK yang mendapatkan tugas itu paham akan tugasnya, lebih mudah paham akan tugas-tugasnya itu. Kemudian yang ketiga adalah supaya tidak ada tumpang tindih pekerjaannya. Jadi ini tugasnya siapa, ini tugasnya siapa, untuk bagaimana itu lebih jelas, tidak ada tumpang tindih. Kemudian yang ketiga adalah syarat kelengkapan SK yang lebih lengkap. Dalam pembuatan SK itu harus dilengkapi dengan job desk supaya nilai keakuratan SK itu lebih bagus. Biasanya untuk akreditasi dan macam-macam itu dan penilaian yang lainnya itu selalu ditanyakan mana job desk-nya dari SK tersebut. Ibu bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, bahwa lampiran kedua keputusan Kepala SMK Negeri 1 Binduran nomor bla 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 tanggal bla 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 tentang penunjukan personil itu ya adalah job description personil SMK Negeri 1 Binduran semester gasal tahun pelajaran 2024-2025. Ibu bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, yang pertama adalah kepala sekolah, job desk-nya, job desk dari kepala sekolah. Yang pertama adalah menyusun Renstra, rencana strategis, kemudian RKJM, rencana kerja jangka menengah, RKT, rencana kerja tahunan, RKS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah serta program sekolah. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan program sekolah dan seluruh turunannya. Kemudian yang selanjutnya adalah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan semua kegiatan sekolah. Kemudian bertanggung jawab atas kuasa pengguna anggaran, baik itu anggaran dari BOS, dari pusat, kemudian adalah BOP dari provinsi, kemudian DAK, dana alokasi khusus, kemudian prakelola, kemudian dana bantuan pemerintah, dan peran serta masyarakat, dana dari peran serta masyarakat dari komite, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan diri dan orang tua. Maksudnya orang lain, orang tua itu maksudnya dalam ini adalah gurunya, guru-guru GTK. Kemudian kepemimpinan pembelajaran, kemudian manajemen sekolah, kemudian manajemen pengembangan sekolah dan supervisi akademik maupun supervisi manajerial, kemudian menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kemudian bertanggung jawab atas internal semua warga sekolah dan bertanggung jawab eksternal sekolah.
Selanjutnya adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tugas pertama adalah menyusun rencana strategi dan program kerja. Kemudian adalah melaksanakan program kerja meliputi KSP, ini adalah kurikulum satuan pendidikan. Kemudian adalah perangkat pembelajaran, asesmen komplit, asesmen dari harian, kemudian tengah semester, kemudian semester dan lain-lainnya, kemudian kurikuler dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya adalah merencanakan program kerja unit di bawahnya, dan mendampingi pelaksanakan program unit di bawahnya, terus membimbing pelaksanakan program unit di bawahnya, mengevaluasi pelaksanakan program unit di bawahnya, bertanggung jawab atas serentaknya pelaksanaan dan laporan unit di bawahnya, serta bertanggung jawab atas keuangan dari kegiatan-kegiatan unit di bawahnya, menjaga sinergitas dengan unit lain dan melaksanakan tugas yang terkait, kemudian melaporkan kegiatan kepada kepala sekolah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimahullah. Selanjutnya adalah WKS kesiswaan. WKS bidang kesiswaan ini yang pertama adalah menyusun rencana strategi dan program kerja. Maksudnya program kerja di sini adalah program kerja WKS tersebut. Jadi bukan program kerja sekolah secara keseluruhan, tapi ada program kerja. Terus kemudian melaksanakan program kerja yang meliputi tentang PPDB, kemudian MPLS, terus kemudian tata tertib sekolah. Ini mulai dari bagaimana penyusunan, bagaimana mensosialisasikan kepada semua warga sekolah, dan kemudian ekstrakurikuler, ada PKS, ada UKS, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya ada merencanakan program kerja dari unit di bawahnya. Kemudian mendampingi pelaksanakan program kerja unit di bawahnya, membimbing program kerja unit di bawahnya, mengevaluasi pelaksanakan program kerja di bawahnya, dan bertanggung jawab atas rencana pelaksanaan dan pelaporan unit di bawahnya, serta bertanggung jawab atas keuangan kegiatan unit di bawahnya. Kemudian menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas yang terkait dengan unit lain, terus kemudian adalah melaporkan kegiatan kepada kepala sekolah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimahumullah. Kemudian selanjutnya adalah wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Tugas yang pertama adalah menyusun rencana strategi dan program kerja di bidangnya. Terus kemudian adalah melaksanakan program kerja yang meliputi perencanaan sarpras, perawatan sarpras, pengadaan sarpras, pelaporan, dan lainnya. Kemudian adalah merencanakan program kerja unit di bawahnya, mendampingi pelaksanaan program kerja unit di bawahnya, membimbing pelaksanaan program kerja di bawahnya, mengevaluasi pelaksanaan program unit di bawahnya, bertanggung jawab atas rencana pelaksanaan dan laporan unit di bawahnya, serta bertanggung jawab atas keuangan kegiatan unit di bawahnya, dan menjaga sinergitas unit lainnya, kemudian melakukan tugas lain yang terkait, terus kemudian melaporkan kegiatan kepada bapak kepala sekolah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimahullah. Selanjutnya adalah WKS bidang humas. Untuk tugasnya, job desk-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun rencana strategi dan program kerja bidang humas, kemudian melaksanakan program kerja yang meliputi relasi dengan komite, dengan dunia usaha dan dunia industri, dunia kerja, kemudian kepada alumni, kepada tamu, kepada PKL, kemudian kegiatan PKL, dan lain-lainnya. Kemudian merencanakan program kerja unit di bawahnya, mendampingi pelaksanakan program unit di bawahnya, membimbing pelaksanakan program unit di bawahnya, dan mengevaluasi pelaksanakan program unit di bawahnya, serta bertanggung jawab atas rencana, kemudian pelaksanaan, dan sampai pelaporan unit di bawahnya, bertanggung jawab atas keuangan kegiatan unit di bawahnya, kemudian menjaga sinergitas
dengan unit lain, melaksanakan tugas-tugas yang terkait, kemudian melaporkan kegiatan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Selanjutnya adalah WKS bidang WMM, Wakil Manajemen Mutu dan SDM, Sumber Daya Manusia. Tugasnya adalah menyusun rencana strategi dan program kerja di bidang WMM dan SDM, kemudian melaksanakan program kerja yang meliputi pembagian personel, pembinaan GTK, guru dan atau tenaga kependidikan, kemudian pengembangan karir, baik yang SRN, ASN maupun yang non-ASN, terus kemudian pengembangan kompetensi, kemudian promosi, mutasi, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah merencanakan program kerja unit di bawahnya, mendampingi pelaksanaan program unit di bawahnya, membimbing pelaksanaan program unit di bawahnya, mengevaluasi pelaksanaan program unit di bawahnya, dan bertanggung jawab atas rencana pelaksanaan dan pelaporan unit di bawahnya, terus bertanggung jawab atas keuangan kegiatan unit di bawahnya, menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas lain yang terkait, kemudian melaporkan kegiatan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Selanjutnya adalah Kepala Kompetensi Keahlian atau K3. Kepala Kompetensi Keahlian ini mempunyai job desk menyusun renstra dan program kerja kompetensi di jurusan tersebut. Kemudian melaksanakan program kerja yang terkait dengan KSP jurusan, yaitu adalah kurikulum satuan pendidikan di masing-masing jurusannya masing-masing, gitu. Pembagian tugas jurusan, terus ada UKK dan lain-lainnya. Menyusun database siswa dan guru di prodinya di K3-nya, kemudian menyusun inventaris dan aset di prodinya, kemudian mengkoordinasi KBM dengan ekstrakurikuler, kemudian melaksanakan evaluasi dan prodinya, bertanggung jawab atas keuangan kegiatan di unitnya, menjaga sinergitas dengan unit lain dan melaksanakan tugas lain yang terkait, melaporkan kegiatan kepada kepala sekolah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah sekretaris WKS ataupun sekretaris KK, Kepala Kompetensi Keahlian. Yang pertama adalah menyusun renstra dan program kerja, kemudian melaksanakan program kerja yang meliputi administrasi, baik administrasi WKS, ini untuk sekretaris WKS, dan menyusun Kepala Kompetensi Keahlian untuk sekretaris Kepala Kompetensi Keahlian, terus kemudian membuat notulen rapat, dan lain-lain. Kemudian merencanakan program kerja di bawahnya, kemudian mendampingi pelaksanaan program di bawahnya, membimbing pelaksanaan program kerja di bawahnya, mengevaluasi pelaksanaan program unit di bawahnya, bertanggung jawab atas rencana pelaksanaan dan laporan unit di bawahnya, menjaga sinergitas dengan unit lainnya, kemudian melaksanakan tugas yang lain terkait, terus kemudian melaporkan kegiatan kepada wakil kepala sekolah yang bersangkutan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Kemudian urusan perencanaan ini merupakan unit dari WKS kurikulum. Yang pertama adalah menyusun renstra dan program kerja, melaksanakan program kerja, menyusun jadwal KBM, kegiatan belajar mengajar, terus kemudian menyusun dan merekap jurnal KBM, kemudian menyusun jadwal dan memantau guru piket, kemudian menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas yang terkait, kemudian melaporkan kegiatan kepada WKS kurikulum. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk urusan pembelajaran ini juga masuk dari ranahnya WKS kurikulum. Tugasnya adalah menyusun renstra dan program kerjanya, kemudian melaksanakan program kerjanya, menyusun jadwal KBM, menyusun dan merekap jadwal KBM, jadwal memantau guru piket pembelajaran, ya. Kemudian adalah menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas lain yang terkait, dan melaporkan kegiatannya kepada WKS kurikulum. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, kemudian adalah urusan penilaian. Ini juga masuk dari domainnya WKS kurikulum. Yang pertama adalah menyusun renstra dan program kerja, melaksanakan program kerja,
mengkomputasi ulangan harian dan asesmen lainnya, mengkoordinasikan ASTS, asesmen sumatif tengah semester, ASAS, asesmen sumatif akhir semester, UKK, uji kompetensi keahlian, mengkoordinasi ujian praktek dan simulasi, kemudian mengkoordinasikan USBN, ANBK dulu dan ANBK untuk sekarang, menyusun belangko, terus kemudian daftar nilai, daftar remedial, daftar pengayaan, terus kemudian untuk susulan dan macam-macam. Terus kemudian menyusun belangko analisis asesmen, sinergis dengan unit lain, melaksanakan tugas lain yang terkait, kemudian melaporkan kegiatan kepada BKS kurikulum. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan supervisi. Ini juga masuk WKS kurikulum. Menyusun renstra dan program kerja, menyusun jadwal supervisi akademik, membuat proposal supervisi baik di PMM, platform Merdeka Mengajar, maupun di e-kinerja, ini termasuk SKP, kemudian mengadakan rapat supervisi PMM dan e-kinerja dengan tim, membuat panitia supervisi PMM dan e-kinerja, memandu jalanan supervisi PMM dan e-kinerja, membuat laporan supervisi PMM dan e-kinerja, bertanggung jawab terhadap supervisi PMM dan e-kinerja, dan melaporkan kegiatannya kepada BKS kurikulum. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk selanjutnya adalah urusan BK dan beasiswa. Ini masuk WKS kesiswaan. Yang pertama adalah menyusun renstra dan program kerja, melaksanakan program kerja, memberikan layanan BK, baik layanan harian, mingguan, bulan, dan lain-lainnya. Jasran melaksanakan pelaksanaan beasiswa kepada peserta didik. Beasiswa baik yang dari pemerintah, dari donatur, dan lain-lain. Kemudian mereka kehadiran siswa, melaksanakan kompisit kepada siswa, menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas yang terkait, dan melaporkan kegiatan kepada WKS kesiswaan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, kemudian untuk urusan ekstrakurikuler, ini masuk domainnya dari WKS kesiswaan. Tugasnya adalah menyusun renstra dan program kerja, terus kemudian melaksanakan program kerja, mengkoordinasikan ekstrakurikuler baik yang wajib maupun pramuka dan lainnya. Jadi dulu pramuka merupakan ekstra wajib, dan sekarang dari pemerintah tidak diwajibkan sebagai pilihan, tapi dari SMK Kejuruan mewajibkan pramuka. Kemudian melaksanakan administrasi ekstrakurikuler, melatih peserta didik, mengevaluasi pelaksanaan program, kemudian adalah menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang terkait, kemudian melaporkan kegiatan kepada BKS bidang kesiswaan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk urusan PKS, petugas keamanan sekolah, atau di sini adalah Kamdistip juga, disebut Kamdistip juga. Tugasnya adalah pertama menyusun renstra dan program kerja, kemudian melaksanakan program kerja, memberikan layanan keamanan siswa supaya menjadi sekolah yang nyaman bagi anak. Kemudian melaksanakan pelatihan keamanan kerjasama dengan TNI maupun Polri, baik sosialisasi maupun apapun kerjasama dengan TNI dan Polri, kemudian menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas lain yang terkait, dan melaporkan kegiatan kepada BKS kesiswaan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk urusan UKS, unit kesehatan sekolah, ini masuk WKS kesiswaan juga. Kemudian tugasnya adalah menyusun renstra dan program kerja, melaksanakan program kerja, memberikan layanan kesehatan bagi siswa, memberikan layanan rujuk puskesmas jika ada siswa atau warga sekolah yang sakit, melaksanakan pelatihan kesehatan, kemudian kerjasama dengan puskesmas dan juga PMI di sini, menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas lain yang terkait, melaporkan kegiatan kepada BKS kesiswaan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan OSIS dan upacara. Ini masuk WKS kesiswaan. Kemudian tugasnya adalah menyusun renstra dan program kerja, melaksanakan program kerja, mengkoordinasikan
upacara rutin maupun upacara pada peringatan hari besar nasional, kemudian menyelenggarakan latihan kepemimpinan dasar, kemudian mengkoordinasikan berbagai kegiatan OSIS, mengevaluasi berbagai kegiatan OSIS, sinergi dengan unit lain, melaksanakan tugas yang terkait dan melaporkan kegiatannya kepada WKS kesiswaan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan kopsis. Urusan kopsis, tugas yang pertama adalah menyusun melaksanakan program kerja, melaksanakan program kerja kopsisnya, melaksanakan pembelian barang dan dagangan biasa, kemudian melaksanakan penjualan, membuat laporan keuangan mingguan, harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, kemudian menjajaki kerjasama dengan mengumpulkan dengan pihak koperasi, dengan pihak lain, kemudian menjaga sinergitas dengan lain, melaporkan kegiatan kepada WKS kesiswaan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan lomba. Tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan lomba kepada peserta didik, membuat proposal kegiatan lomba, membimbing peserta lomba bersama dengan guru dan terkait, kemudian bertanggung jawab penuh pada proses jalannya lomba, membuat laporan kegiatan lomba, bekerja sama dengan unit lain terkait, dan melaporkan kegiatan kepada WKS kesiswaan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan rohis. Tugasnya adalah menyusun rencana, strategi dan program kerja, melaksanakan program kerja, membentuk tim rohis dari peserta didik, kemudian membimbing peserta didik melakukan Asmaul Husna setiap harinya sebelum pembelajaran dimulai, membimbing peserta didik melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur secara berjamaah, termasuk sholat Jumatnya, kemudian membimbing program sholat Jumat berjamaah, kemudian melaksanakan kegiatan rohis lain baik yang siswa maupun siswinya, kemudian bekerja sama dengan unit yang terkait dan melaporkan kegiatan kepada WKS kesiswaan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, selanjutnya adalah urusan maintenance dan repair. Ini adalah domain dari WKS bidang sarana prasarana. Tugasnya adalah menyusun rencana dan program kerja, kemudian melaksanakan program kerja, menyusun kebutuhan sarprasnya, menyusun proposal perhimpunan dana, kemudian melaksanakan pembangunan, melaksanakan perbagian, terus kemudian ada inventarisir semua aset-aset milik sarpras, kemudian ada menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas lain yang terkait dan melaporkan kegiatan kepada WKS sarana prasarana. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan pengembangan. Ini juga masuk WKS sarana prasarana. Tugasnya adalah menyusun rencana strategi dan program kerja, kemudian melaksanakan program kerja, menyusun kebutuhan sarpras, membuat proposal pengajuan bantuan pembangunan, kemudian melaksanakan pembangunan, melaksanakan perbaikan, terus kemudian menjaga sinergitas dengan lain, menjalankan tugas lain yang terkait, kemudian melaksanakan kegiatan kepada WKS sarana prasarana untuk pelaporannya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, kemudian adalah urusan rintisan adiliyatan, bahwa sekolah adiliyatan merupakan sekolah idaman bagi semua warga sekolah. Oleh karena itu secara bertahap harus mulai merintis. Tugasnya adalah menyusun rencana strategi dan program kerja, melaksanakan program kerja, menyusun anggaran penunjangan, kebersihan, kerapian, dan macam-macamnya, kemudian mengkoordinasikan, menjaga dan mengoordinasikan. Di sini adalah kerinjangan, kebersihan, dan kerapian, menjaga sinergitas dengan wilayah, melaksanakan tugas yang terkait, dan melaporkan kegiatannya kepada WKS sarana prasarana. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan laboratorium komputer. Tugasnya adalah menyusun rencana dan program kerja, kemudian melaksanakan program kerja, menginventaris alat laboratorium komputer, mendampingi pelaksanaan penggunaan lab, memperbaiki kerusakan komputer dan jaringan, mengevaluasi penggunaan laboratorium komputer, kemudian membuat jadwal pelaksanaan KPM di lab,
menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas lain yang terkait, dan melaporkan kegiatan kepada BKS Sarana Prasarana. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, selanjutnya adalah urusan perpustakaan. Dengan tugas adalah menyusun renstra dan program kerjanya, melaksanakan program kerja, kemudian adalah mendata buku perpustakaan, melabel buku perpustakaan, membuat daftar katalog buku, memberikan layanan kunjungan, memberikan layanan pinjaman mereka pengunjung dan pinjaman baik harian mingguan maupun bulanan, kemudian menjaga K3 di perpustakaannya, menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas lain yang terkait, dan melakukan kegiatan kepada WKS Sarana Prasarana. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan PKL. Yang pertama, tugasnya adalah menyusun rencana strategi dan program kerja, kemudian melaksanakan program kerja, menyusun database peserta prakalin, di sini adalah PKL, namanya prakalin, kemudian menjaring informasi judi maupun tukar, dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja, kemudian membuat informasi judi dan tukar, terus kemudian kerjasama dengan judi tukar, baik kerjasama di PKL maupun kerjasama di lainnya, kemudian melaksanakan program pelatihan kerja, melaksanakan program magang kerja, menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas lain yang terkait, dan melaporkan kegiatan kepada WKS bidang humas. Ibu, bapak, saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan BKK. BKK adalah bursa kerja khusus. Tugasnya adalah menyusun renstra dan program kerja, kemudian melaksanakan program kerja, kemudian menyusun database peserta lulusan, menjaring informasi pasar kerja, membuat informasi lowongan kerja, bekerja sama dengan pasar kerja, kemudian melaksanakan program pelatihan kerja, melaksanakan magang kerja, menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas lain yang terkait, dan melaporkan kegiatan kepada WKS bidang humas. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan website dan medsos. Tugasnya adalah menyusun rencana strategi dan program kerja, melaksanakan program kerja, mengembangkan channel medsos sekolah, terus kemudian menerima dan memperluas informasi daring, menerima segala saran untuk pengembangan channel, terus kemudian bertanggung jawab penuh terhadap keamanan channel, mengupdate website sekolah tiap bulan, mengupdate website sekolah setiap ada kegiatan sekolah, menjaga sinergitas unit lain, melaksanakan tugas unit lain, melakukan kegiatan kepada BKS bidang humas. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan produksi. Tugasnya adalah menyusun renstra dan program kerja, melaksanakan program kerja, menyusun database keterampilan peserta didik, melaksanakan program pelatihan kerja siswa, bekerja sama dengan judi, melaksanakan legalitas bisnis center untuk produksi, menjaga usaha bisnis center maupun produksi, menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas lain yang terkait, dan melaporkan kegiatan kepada BKS bidang humas. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan eksternal. Yang pertama adalah menyusun renstra dan program kerja, melaksanakan program kerja, membantu humas menjaga hubungan baik dengan sekolah dengan pihak lain, membantu humas mengatur dan menyelenggarakan hubungan antara sekolah dengan orang tua maupun wali dan pemuda, menampung saran-saran dan pendapat dari sekolah maupun pihak lain, kemudian menjaga sinergitas, melaksanakan tugas lain terkait, melakukan kegiatan kepada BKS bidang humas. Kemudian adalah urusan PKKS, SPMI, dan SPME. PKKS adalah penilaian kinerja kepala sekolah, SPMI adalah sistem penjaminan mutu internal, kemudian ada SPME, sistem penjaminan mutu eksternal. Tugasnya meliputi menyusun renstra dan program kerja, menyiapkan PKKS, SPMI, dan SPME, menyiapkan akreditasi juga, menyiapkan monitor dan evaluasi,
menyiapkan prodi baru jika ada prodi baru, kemudian menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas lain yang terkait, dan melakukan kegiatan kepada BKS, BMM, dan SDM. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan BIMTAL. Tugasnya adalah menyusun tentang strategi dan program kerja, melaksanakan program kerja, koordinasi apel pagi pembinaan karir, pengordinasian pembinaan GTK bulanan, mengkoordinasi pembuatan brosur pembinaan, kemudian melaksanakan kegiatan GTK bagi GTK yang melanggar ataupun yang perlu pembinaan, kemudian merevisi GTK, terus kemudian menjaga sinergitas, melaksanakan tugas terkait, dan melakukan kegiatan kepada BM. Selanjutnya adalah urusan kompetensi dan karya. Dengan tugas yang pertama adalah menyusun Renstra dan program kerja, mengkaji hasil evaluasi diri guru dan PKG tahun lalu, tahun kemarin, kemudian menyusun rencana program kerja dari PKB dan PKG, kemudian pelaksanaan PKG dan PKB, memantau pelaksanaan PKG dan PKB, memetakan kebutuhan PKG dan PKB, bersama dengan menghadapi penilaian PKG, mengkoordinasi jadwal PKG, mereka hasil PKG, melakukan pelaksanaan PKG dan PKG dengan tim, misalnya IHT, pengembangan karir dan lainnya, kemudian menjaga sinergitas, melaksanakan tugas lain, dan bertanggung jawab kepada BMM SDM untuk pelaporan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan program. Ini di bawah BMM SDM. Tugasnya adalah menyusun Renstra dan program kerja, melaksanakan program kerja meliputi RKJM, RKP, RKS, mengkoordinasi unit untuk program kegiatan sekolah selama 1 tahun, kemudian melaksanakan program sekolah bersama unit lain, menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas lain terkait, dan melakukan kegiatan kepada BKS, BMM, dan SDM. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, selanjutnya adalah urusan IKB. IKB itu Ikatan Keluarga Besar. Tugasnya adalah menyusun Renstra dan program kerja, melaksanakan program kerja meliputi kegiatan sosial dari dan oleh dan untuk keluarga Sakura. Sakura itu 1 tujuan Blora, kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan arisan IKB dan ajang sana, kemudian memandu kelancaran acara IKB, menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan tugas lain terkait, dan melaporkan kegiatan kepada BMM dan SDM. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan takmir masjid. Mempunyai tugas adalah menyusun program kerja, kemudian melaksanakan program kerja, membuat tim ROIS, peserta didik, membimbing peserta didik dalam mengamalkan Asmaul Husna dan lainnya, kemudian membimbing dalam sholat duha, sholat duhur, sholat Jumat, kemudian peringatan hari besar keagamaan, dan kemudian kerjasama dengan unit lain, dan melakukan kegiatan kepada BKS, BMM, dan SDM. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah urusan KPRI, Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Ini mempunyai tugas adalah menyusun Renstra dan program kerja, melaksanakan program kerja, memberikan layanan perbankan kepada anggota, layanan perbankan kepada calon anggota, layanan sosial kepada anggota, keluarga anggota, dan calon anggota, dan bekerjasama dengan unit lain, serta melakukan kegiatan kepada BKS, BMM, dan SDM. Ibu, Bapak, dan saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah tugas wali kelas. Yang pertama adalah menyusun program kerja 1 tahun, kemudian melaksanakan program kerjanya, mengelola kelas dengan tanggung jawab, berinteraksi dengan guru, menyelenggarakan administrasi kelas, menyusun dan melaporkan kemajuan belajar siswanya, membuat catatan-catatan khusus kelas, catatan mutasi, mengisi belangko dan penilaian portofolionya, kemudian menjaga sinergitas dengan unit lain, melaksanakan sesuai, dan melaporkan kegiatan kepada sekolah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah guru piket. Guru piket mempunyai tugas meningkatkan pelaksanaan keamanan dan kebersihan di sekolah, kemudian menjaga ketertiban, keindahan, kekeluargaan, keringanan, kesehatan, keteladanan, keterbukaan, kesucian, menerima dan memandu tamu sekolah, kemudian mengkoordinasikan guru pengganti kelas yang kosong,
memberikan izin masuk dan izin keluar siswa, mencatat dan melakukan kegiatan khusus kepada koordinator guru BK, masalah tugas yang terkait dan melakukan kegiatan kepada kepala sekolah. Ibu bapak saudara-saudara rahimakumullah, demikian lampiran kedua SK personil organisasi sekolah. Di sini sebagai lokasinya adalah SMK Negeri 1 Bunguran. Terima kasih atas perhatiannya. Santan persan pokok cekap semangat Allah pilih lepak bulan akhir panapun itu joleh ingsan dibalo sugeng rahayu yang sami bilanggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.